Maka pada saat Allah mengutus Rasulullah, mengangkat Rasulullah menjadi nabi, lalu mengutus Rasulullah untuk berdakwah, maka Allah pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Sesudah mendapatkan Iqra 5 ayat, Allah menurunkan ya ayyuhal muddatsir, karena waktu itu Rasulullah berselimut. Dalam waktu dekat lagi, pada saat itu langsung dibekali oleh Allah, karena dakwah ini tugas yang berat, tugas yang besar, maka langsung dibekali oleh Allah, ya ayyuhal muzammil. Apa? Ya ayyuhal muzammil. Pertama dibekali Iqra. Iqra ini apa? Iqra itu membaca. Membaca itu apa? Membaca itu melihat. Ya tak? Terus setelah melihat apa? Setelah melihat, mengumpulkan dalam hati, lalu menyimpulkan. Itulah membaca. Kamu membaca. Ini kan, ini huruf alif, lam, mim, itu. Lalu kamu simpulkan keluar dari lisan. Itulah namanya membaca. Membaca juga bisa dituntun. Orang membaca, kita juga membaca. Seperti malaikat Jibril menuntun Iqra, Rasulullah mengucapkan Iqra, ya. Tapi hakikat membaca adalah melihat dan menyimpulkan. Melihat alam semesta ini, melihat apa saja, dan menyadari bahwa Allah itulah yang menciptakan. Itulah yang namanya Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi waktu kamu melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu, sadari Allah lah yang menciptakan. Kalau kamu membaca alam seperti ini dengan cara yang seperti ini, maka pandangan mata yang kalian lakukan setiap saat ini, setiap saat menjadi sumber kekuatan iman. Tambah iman, tambah iman, tambah iman. Nah, pertama dibekali Iqra, setelah itu diperintah apa? Ya ayyuhal muddatsir. Ajak manusia untuk membaca semuanya, ajak manusia untuk membaca sehingga mengenal Allah. Sesudah itu dibekali lagi, bukan dibekali senjata, tapi dibekali apa? Ya ayyuhal muzammil. Maka anak-anak sekalian, kalau kalian ingin dibuka rahasia oleh Allah, malam harus bangun, walaupun sebentar tidur lagi boleh. Bangun paling bagus itu sejak jam 2 malam. Jam 2 bangun, sholat 2 rakaat. Kalau tadi sudah witir, tidak usah witir. Kalau belum witir, witir 2 rakaat plus witir. Masih ngantuk sekali, tidur lagi. Tapi nanti setengah jam sebelum subuh bangun, ya. Terus baca doa-doa, zikir-zikir, istighfar sebelum subuh. Bangun malam penting sekali. Siapa yang bangun malam akan diberi oleh Allah hadiah 5 perkara. Ya. Tapi bangun malam sholat 5 waktu harus. Bangun malam dok sholat 5 waktu lupa, ini tidak boleh. Ya. Karena perintah Allah pertama kali sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diperintah. Perintahnya bagaimana? Aqimis sholata lidulukis syamsi. Tegakkanlah sholat lidulukis syamsi, pada saat matahari tergelincir. Berarti itu sholat duhur sama asar. Aqimis sholati lidulukis syamsi ila ghasaqil laili, sampai ghasaqul laili maksudnya bagian awal dari malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Aqimis sholata lidulukis syamsi zuhur asar ila ghasaqil laili apa? Maghrib isya. Wa Qur'an al-fajri apa? Subuh. Wa Qur'an al-fajri subuh.
Berarti berapa kali? Berapa sholat? 5. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kalau menjalankan 5 kali sholat ini sudah menjalankan standar sebagai seorang Islam. Tapi kalau ingin mendapatkan jaminan dari Allah ada 5, harus bangun malam. Apa firman Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan untukmu. Ini perintah langsung untuk Rasulullah dan untuk umatnya yang mengikuti Rasulullah. Nanti akan diberi jaminan 5. Apa? Yang pertama, asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Allah akan memberimu kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia apa? Kedudukan yang mulia. Kadang orang banyak sholat tahajud, tetapi dia ternyata bukan di RT-nya bukan RT, bukan RW, tidak punya kedudukan. Wah, katanya kedudukan yang mulia. Oh, kedudukan mulia, hakikat kedudukan mulia di dunia itu apa? Hakikat kedudukan mulia di dunia itu apabila orang sudah tidak pernah merasa bangga dengan dimuliakan oleh siapapun, tidak pernah merasa jadi mulia dengan dimuliakan makhluk, tidak pernah ingin dimuliakan makhluk, dan tidak pernah merasa hina kalau dihinakan makhluk. Itu orang yang punya kemuliaan yang sesungguhnya. Dia tidak pernah ingin dimuliakan siapapun. Dia tidak pernah sakit hati kalau tidak dimuliakan. Dan dia tidak pernah menjadi hina pada saat manusia seluruh dunia menghinakan. Dia tidak pernah merasa dihina oleh siapapun, karena dia tahu Allah telah memuliakan dirinya. Dia tidak butuh dimuliakan siapapun. Itulah maqaman mahmudah. Orang diejek masih susah, itu namanya belum mulia. Itu belum istiqomah sholat malam. Itu ada orang ngejek, kamu ngejek saya di depan umum, berarti kamu merendahkan saya. Ini wong ora tahu sholat bengi, ngamuk-ngamukan. Atau kamu merasa, oh berarti belum saya ini. Kalau kita ini masih merasa mudah tersinggung oleh orang lain karena merasa tidak dihormati atau dimuliakan, berarti durung mulia di sisi Allah. Lah masalah nanti jadi RT atau jadi RW itu urusan belakang. Umpamanya jadi RW yang tidak gila hormat, jadi lurah sing tidak pernah merasa sakit hati atau disakiti oleh siapapun. Jadi raja, jadi presiden juga begitu. Dia tidak pernah merasa direndahkan oleh siapapun. Kalau yang namanya mulia itu mesti adalah jabatan. Nah, Fir'aun itu rasa sholat tahajud jadi rojo. Fir'aun itu tidak pernah sholat tahajud jadi rojo, malah ngaku Tuhan. Berarti yang dimaksud maqaman mahmudah itu bukan itu. Lah maqaman mahmudah yang sesungguhnya itu seperti itu kalau di dunia, ya di akhirat nanti apa? Di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah, didekatkan dengan Rasulullah, itulah maqaman mahmudah. Nah di akhirat, nah, nanti kalau di akhirat itu kelihatan betul siapa yang mendapatkan maqaman mahmudah. Kalau di dunia mungkin tukang sapu itu malah jadi dapat maqaman mahmudah. Bisa jadi orang yang pakaiannya tidak mingsro, kadang-kadang jadi omelan orang banyak, kadang orang pun melihat tidak mau, tetapi dia itu diberi maqaman mahmudah oleh Allah. Karena kita semua tidak ada yang tahu. Maka masalah kita jangan sampai tertipu dengan penampilan orang. Wah, penampilannya Masya Allah. Tapi bukan berarti orang yang penampilannya hebat berarti itu
oh sebenarnya nggak benar. Tidak, banyak orang yang penampilannya hebat dan memang dia orang betul-betul punya akhlak yang luar biasa, banyak sekali. Para ulama kita, para masyayikh ini penampilannya ya masya Allah, dan memang mereka juga tidak pernah ingin dimuliakan, mereka juga tidak ingin dihormati, luar biasa itu. Pertama maqaman mahmudah, ya. Yang kedua diberi apa? Waqul fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Jadi orang yang betul-betul menjaga sholat malam, akhrijni mukhraja sidqin, akan dikeluarkan oleh Allah dari keadaan yang tidak baik, keadaan yang kurang, keadaan tidak baik akan dikeluarkan dan akan dimasukkan dalam keadaan yang baik. Kalau Rasulullah dikeluarkan dari kota Mekah yang waktu itu orang-orang Mekah banyak yang menentang Rasulullah, dimasukkan ke kota Madinah. Kota Madinah di sana ada orang-orang Ansar yang membela Rasulullah. Itulah akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin. Jaminan kedua, ya. Jaminan ketiga, masya Allah, waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikan kepada kami sultanan nasira, satu kekuasaan yang benar-benar akan menolong saya. Jadi Allah akan selalu menolong orang yang bangun malam. Urusanmu apa akan ditolong terus. Kamu menghafal Quran akan dimudahkan, akan ditolong. Kamu dagang akan ditolong. Kamu sebagai pendidik akan ditolong. Sebagai tukang sapu akan ditolong. Sebagai apapun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tiga. Yang keempat, waqul ja'al haqqu, dan ucapkanlah. Maksudnya ucapkan untuk meminta kepada Allah. Karena apa? Karena memang Allah menyediakan, akan memberi. Waqul ja'al haqqu. Kalau kita ini bangun malam, kebenaran akan datang, kebatilan dalam diri kita akan hilang. Ja'al haqqu, kebatilan akan hilang, kebenaran akan datang kepada diri kita pertama, dan juga kebatilan yang ada di lingkungan kita akan hilang. Kebatilan yang ada di lingkungan kita akan hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan kebatilan akan hancur. Semua santri ini bangun malam semuanya dua rakaat, tidak apa-apa, sholat witir, ditambah sholat witir. Kalau sudah sholat witir sudah tidak usah, setelah itu tidur lagi silahkan. Kalau mau apalagi bacaan, mengamalkan itu yang ada di Madad Nabawi, itu bacaan-bacaan masya Allah. Bangun jam 3, bangun terus langsung membaca sampai subuh. Oh masya Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan akan hancur. Sebenarnya umat Islam sak dunia ini, sudah tidak usah sak dunia, se-Indonesia ini bangun malam semuanya mohon kepada Allah, selesai masalah semua, akan ditolong oleh Allah. Mulai dari siapa? Ayo bismillah, kita mulai dari diri kita. Siap apa tidak? Siap ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan nanti ini sudah berapa itu tadi? Sudah 4. Yang kelima, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Allah akan menurunkan dari Al-Quran kesembuhan untuk kamu. Apa? Kesembuhan apa? Semua penyakitmu akan disembuhkan Allah. Penyakit batin, penyakit zahir akan sembuh.
Kalau kamu bangun malam baca Quran, nanti Quran itu akan menyembuhkan kamu. Quran akan menyembuhkan, akan menjadi kesembuhan. Kamu sakit apa disembuhkan Allah. Bacaan Quranmu akan menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan kamu, menyembuhkan orang lain juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ul lil mu'minin. Dan bagi orang kafir akan menjadi kehancuran. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Maka orang yang mendapatkan Al-Quran ini perlu sekali bangun malam. Bangun malam dan baca Quran. Quran nanti akan terbuka rahasianya. Silahkan bapak-bapak sekalian, walaupun tidak nyantri, tidak apa-apa, setiap hari jaga sholat 5 waktu, sholat malam, dan baca Quran. Baca Quran. Kalau nanti sholat malam dan baca Quran, sholat 5 waktu dijaga, Allah akan menyembuhkan semua penyakitnya. Keburukan-keburukannya akan hilang. Sudah baca saja artinya, jangan takut. Wah, saya nanti kefahamannya salah. Enggak. Yang penting jangan membahas tentang masalah hukum. Nanti kalau membahas kalau hukum, nanti serahkan kepada yang berkompeten. Tapi nanti kalau Al-Quran bicara janganlah bohong, sudah pahami saja, jangan bohong, itu saja. Kecelakaan bagi orang yang mendustakan Allah. Wailun yauma'idzil lil mukadzibin. Celaka bagi mereka yang mendustakan Allah. Itu pemahamannya bagaimana? Sudah jelas tuh. Yang kalau begitu kita jangan sampai mendustakan Allah, itu saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana apa yang dilakukan Allah terhadap ashabul fil, pasukan gajah? Sudah, enggak usah tafsir banyak-banyak, terjemahnya saja sudah kelihatan itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah kami menjadikan tipu daya mereka, kekuatan mereka betul-betul dalam keadaan yang tersesat. Berarti kekuasaan mereka, kekuatan mereka tidak ada sama sekali, seakan-akan tidak ada kekuatan sama sekali. Itu kan kita tahu, kalau begitu kekuasaan Allah ini luar biasa, ashabul fil ini dihancurkan oleh Allah. Ini kan kita sudah tafsirnya tidak salah sudah. Kecuali nanti masalah hukum, masalah berkaitan dengan sholat umpamanya, itu ada idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu berdiri untuk sholat, kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajahmu. Jadi sholat dulu baru wudu. Nah, ini namanya menyimpulkan sendiri, keliru. Faghsilu itu itu kan artinya sesudah. Jadi sholat dulu baru wudu, ini menurut Quran. Nah, ini namanya gaya hukum dewi. Nah. Jadi masalah hukum sudah ikuti yang sudah ada. Tetapi masalah nanti yang lain silahkan. Juga kalau masalah tempat, kadang-kadang Allah berkata, Allah berfirman begini, summastawa 'alal 'arsy. Ini tentang akidah, tentang masail akidah. Allah itu bertempat di arsy. Summastawa, istawa itu artinya bertempat. Arsy itu arsy, berarti Allah punya tempat. Nah, ini namanya menyimpulkan sendiri, tidak boleh. Sudah, pasrahkan saja. Karena ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang pemahamannya yang mengetahui hanya para ulama saja. Berkaitan dengan ayat semacam ini bagaimana? Yang jelas Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk. Allah itu tidak butuh tempat. Bersemayam di arsy maksudnya apa? Bersemayam itu sudah difahami, tetapi maksudnya, tetapi bertanya tentang itu adalah sesuatu yang bid'ah, kata menurut Imam Malik. Maka bersemayam di arsy maksudnya apa? Yang jelas Allah menguasai arsy. Nah, itu saja. Kalau nanti tempatnya di arsy, terus
sebelum Arsy diciptakan? Allah di mana? Kan malah bingung. Nanti ada pertanyaan, Allah dengan Arsy besar mana? Nah, nanti diukur. Kan tempat kan berarti membatasi. Padahal Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas waktu dan tempat. Allah lebih dahulu dari waktu. Nah, maka timbul masalah. Maka kalau istawa alal arsy, saya pasrahkan kepada Allah, maknanya saya iman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Adapun pengertiannya bagaimana? Para ulama mengatakan istawa itu artinya istaula, bukan bertempat. Istaula yaitu menguasai. Itu para ulama. Tapi kalau kamu tidak paham ya sudah. Tapi ya yang lain-lain, kebesaran Allah, bicara tentang surga, cerita neraka. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Tapi orang kafir, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratiha. Ini artinya apa? Kamu harus tahu. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli. Kalau mereka itu minta minum, akan diberi minum dari air seperti timah mendidih. Nah, itu kan itu tidak usah ditafsirkan, sudah bisa dirasakan. Bangun malam, sholat 5 waktu dijaga. Bangun malam, baca Quran. Nanti Al-Quran akan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang mukmin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan orang zalim akan hancur sendirinya. Siapa yang menghancurkan? Allah yang akan menghancurkan. Kita tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu. Allah yang akan menghancurkan. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Inilah saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, persiapan bulan Rajab, nanti masuk bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban apa? Perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Maka Sya'banu syahri, kata Rasulullah. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Sya'banu syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Mengapa? Karena hamba dianjurkan banyak beristighfar. Kalau hamba beristighfar, Allah senang. Bulan Rasulullah, karena disitulah sholawat banyak dibaca. Nah, nanti bulan Ramadan syahru ummati, Allah mencurahkan rahmat sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Di antaranya ada Lailatul Qadar. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa ya bersama-sama, semoga kita bisa mengamalkan, memahami, mengamalkan. Insya Allah kebaikan yang banyak akan diberikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.